Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi pendengar setia. Terima kasih sudah selalu mendengarkan konten dari Ruang Kehidupan. Kisah kali ini akan menceritakan tentang Rania dan Arga, sepasang suami istri yang awalnya hidup dalam kebahagiaan. Pernikahan mereka penuh cinta, hangat, dan harmonis, meski satu hal selalu menjadi bayang-bayang, kehadiran seorang anak yang tak kunjung datang. Tekanan dari keluarga dan masyarakat perlahan menguji cinta mereka, menimbulkan retakan yang tak terlihat. Bagaimana jadinya bila cinta yang kuat harus berhadapan dengan tuntutan dan stigma? Akankah mereka mampu bertahan, atau justru menyerah pada keadaan? Rania duduk di ruang tamu apartemen sederhana mereka di Jakarta. Ia tersenyum ketika mendengar suara kunci diputar dan pintu terbuka. Arga baru pulang kerja, masih mengenakan kemeja kusut karena seharian di kantor. Tangannya membawa kantong plastik berisi martabak manis. "Sayang, aku bawa martabak kesukaanmu. Katanya tadi pengin manis-manis, kan?" ujarnya sambil terkekeh. Rania tertawa kecil. "Aku bukan ngidam, Ga. Aku cuma lagi pengin aja." Arga menatap istrinya dengan wajah penuh harap. Ya siapa tahu, suatu hari beneran ngidam. Kalimat itu sering sekali keluar dari mulutnya, hampir setiap bulan, seolah menjadi doa yang tak pernah bosan diulang. Mereka sudah menikah 3 tahun. Sejak awal, kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis. Arga adalah suami yang penuh perhatian. Ia tak segan membantu pekerjaan rumah, bahkan sering mencuci piring setelah makan malam. Rania pun selalu berusaha membalas dengan menyiapkan sarapan sebelum Arga berangkat kerja. Pagi-pagi ia membuat nasi goreng sederhana, atau sekadar roti bakar dengan telur. Mereka jarang bertengkar. Hubungan mereka terlihat ideal di mata tetangga maupun teman-teman dekat. Namun ada satu hal yang selalu menggantung di antara mereka. Rania belum juga hamil. Pada tahun pertama pernikahan, hal itu dianggap biasa. Mereka masih muda, masih punya banyak waktu. Tahun kedua, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan dari keluarga. Dan ketika memasuki tahun ketiga, pertanyaan itu berubah menjadi tekanan yang semakin terasa menyakitkan. Ibu Arga adalah orang pertama yang terang-terangan menyinggung. "Sudah 3 tahun menikah, mana momongannya? Jangan terlalu sibuk kerja, Ran. Perempuan itu tugasnya melahirkan keturunan," katanya suatu kali saat arisan keluarga. Rania tersenyum hambar, menundukkan kepala. Arga mencoba menengahi dengan bercanda, tetapi ia tahu hati Rania tercabik. Komentar tidak berhenti dari keluarga saja. Tetangga di apartemen pun sering melontarkan pertanyaan serupa. "Belum isi juga ya, Mbak? Jangan ditunda-tunda, nanti keburu tua." Rania hanya menjawab pelan, "Mohon doanya, Bu." Namun di balik senyum itu, dadanya terasa sesak. Setiap kali pulang ke rumah, ia menahan tangis di kamar mandi agar Arga tidak melihat. Tekanan itu akhirnya sampai juga ke meja makan rumah mereka. Suatu malam, setelah selesai makan malam, Arga meletakkan sendoknya dan menatap Rania dengan wajah serius. "Ran, kamu yakin gak ada masalah sama kesehatanmu?" Pertanyaan itu menohok. Rania terdiam, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Maksud kamu, aku yang salah?" Arga buru-buru menggeleng. "Bukan begitu. Aku cuma khawatir. 3 tahun, Ran. Kenapa belum ada tanda-tanda?" Rania menahan air mata. "Aku juga ingin, Ga. Lebih dari siapapun. Aku juga bertanya hal yang sama setiap malam." Sejak percakapan itu, suasana rumah berubah. Arga mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Rania mencoba percaya, meski hatinya gelisah. Ia tahu, suaminya sebenarnya sedang melarikan diri dari rasa bersalah dan tekanan yang datang bertubi-tubi. Rania sendiri berusaha sekuat tenaga. Ia mulai menjaga pola makan, mengikuti kelas yoga, bahkan mencoba ramuan tradisional yang disarankan kerabat. Namun hasilnya tetap nihil.
Di acara keluarga berikutnya, Tante-tante Arga kembali memberi nasihat yang terdengar seperti tuduhan. Coba diminum ramuan jamu kampung. Banyak kok yang berhasil. Yang lain menambahkan, jangan kebanyakan kerja, nanti rahimnya dingin. Rania hanya mengangguk, padahal hatinya hancur. Ia merasa semua orang menuding dirinya sebagai penyebab. Arga sebenarnya masih menunjukkan cinta. Ia kadang tetap membelai rambut istrinya saat Rania tertidur lebih dulu. Namun di balik itu, kegelisahannya makin jelas. Ia sering melamun, duduk sendirian di balkon sambil merokok, menatap lampu-lampu kota yang berkilau. Suatu malam, Rania keluar dan duduk di sampingnya. "Ga, kamu kenapa?" tanyanya. Arga menghela napas panjang. "Aku capek, Ran. Semua orang selalu nanya soal anak. Aku bingung harus jawab apa." Rania menggenggam tangannya. "Kita jalani saja, Ga. Rezeki orang beda-beda. Aku yakin, suatu saat kita juga dikasih." Arga hanya mengangguk, tapi hatinya tetap gelisah. Hari-hari mereka terasa seperti berjalan di atas lantai retak. Dari luar, orang-orang masih melihat mereka sebagai pasangan yang serasi. Namun di dalam rumah, percakapan tentang anak selalu menimbulkan luka baru. Rania semakin tertekan. Ia mulai sering menangis diam-diam, merasa bersalah pada Arga, merasa gagal sebagai seorang istri. Sementara itu, ibu Arga semakin keras menekan. "Kalau terus begini, gimana masa depan keluarga kita? Kamu anak laki-laki satu-satunya, Ga. Siapa yang akan meneruskan nama keluarga kalau nggak ada keturunan?" Kalimat itu membuat Arga semakin bimbang. Ia mencintai Rania, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan tuntutan ibunya. Malam-malam mereka semakin sepi. Jika dulu selalu diisi canda dan cerita, kini hanya ada suara televisi yang menyala dengan volume rendah. Arga duduk diam menatap layar, sementara Rania pura-pura sibuk dengan ponsel. Keduanya tahu ada jurang yang mulai terbentuk, tapi sama-sama tidak tahu bagaimana cara menjembataninya. Pada suatu malam yang panjang, ketika Rania berdoa sebelum tidur, ia menangis terisak. Ia berdoa bukan hanya untuk seorang anak, tetapi juga untuk kekuatan mempertahankan rumah tangganya. Ia mencintai Arga dengan sepenuh hati, namun ia mulai takut, apakah cinta saja cukup untuk melawan semua tekanan ini? Ia memejamkan mata, berharap besok akan lebih baik, meski di dalam hati kecilnya ia tahu, badai besar mungkin sedang menunggu di depan. Dan sejak malam itu, Rania sadar, pernikahan bahagia yang dulu ia bangun bersama Arga kini mulai terancam. Hari-hari Rania terasa semakin berat. Ia bangun setiap pagi dengan semangat yang dipaksakan, lalu menatap wajah Arga yang semakin murung. Suaminya itu tak lagi banyak bercanda seperti dulu. Ia lebih sering berdiam diri, tenggelam dalam pikiran yang tak pernah diucapkan. Setiap kali Rania mencoba mengajak bicara, Arga hanya menjawab pendek, seolah pikirannya melayang ke tempat lain. "Ga, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Pulang kantor selalu capek, tapi aku lihat kamu juga lebih banyak melamun," tanya Rania suatu malam. Arga menghela napas, menutup wajah dengan telapak tangan. Aku merasa ada yang kurang dalam hidup kita, Ran. Orang lain sudah punya anak, rumahnya ramai, sementara kita masih begini." Rania terdiam. Ia tahu arah pembicaraan itu. Sejak tahun ketiga pernikahan mereka, kata "anak" menjadi kata paling berat untuk diucapkan. Rasanya seperti pisau tajam yang siap melukai siapa saja yang membahasnya. Namun kali ini, Rania meneguhkan hati. "Aku juga ingin, Ga. Aku sudah coba banyak hal. Aku ikut yoga, aku jaga makan, aku minum vitamin. Aku bahkan sempat konsultasi ke bidan dekat rumah. Semua bilang aku sehat, nggak ada masalah. Kita cuma perlu sabar." Arga menunduk, tidak menjawab. Rania tahu, bagi seorang laki-laki yang dibesarkan dalam keluarga tradisional seperti Arga, memiliki keturunan bukan hanya soal kebahagiaan pribadi, melainkan juga harga diri. Apalagi Arga adalah anak laki-laki satu-satunya dalam keluarganya.
Tekanan itu semakin membuatnya gelisah. Dalam diamnya, Arga mulai mempertanyakan banyak hal. Ia masih mencintai Rania, itu jelas. Tetapi di sisi lain, ada suara-suara kecil dalam pikirannya yang bertanya, apakah hidupku akan lengkap jika terus begini? Apakah Rania benar-benar pasangan yang tepat jika ia tidak bisa memberiku anak? Suara-suara itu semakin keras setiap kali ia bertemu teman lama. Ga, kapan nyusul punya anak? Aku udah 2. Rumah jadi ribut tiap hari, kata seorang rekan kerja sambil tertawa. Arga hanya membalas dengan senyum kaku. Ia ingin ikut tertawa, tapi hatinya terasa hampa. Sementara itu, Rania tidak berhenti berusaha. Ia mengikuti berbagai saran dari keluarga dan kerabat. Ada yang menyuruhnya minum ramuan dari akar-akar tertentu, ada pula yang menyarankan untuk rutin refleksi. Semua dijalaninya dengan harapan bisa hamil. Rania bahkan rela mengurangi jam kerja agar tubuhnya tidak terlalu lelah. Suatu sore, ia mendatangi seorang tabib di pinggiran kota. Tabib itu menyalakan dupa, membaca doa-doa, lalu memberinya botol kecil berisi cairan berwarna coklat. Minum ini setiap malam sebelum tidur. Banyak yang berhasil, katanya yakin. Rania mengangguk, meski dalam hati ada keraguan. Tapi ia tetap meminumnya, karena ia ingin mencoba segala cara. Arga tidak banyak berkomentar soal usaha-usaha itu. Ia hanya berkata singkat, ya, coba saja, siapa tahu berhasil. Namun Rania bisa melihat tatapan matanya. Tatapan yang dulunya penuh cinta kini perlahan berubah menjadi tatapan penuh tanya. Di malam-malam tertentu, Rania mendengar Arga berbalik badan di ranjang, punggungnya menghadap ke arahnya. Ia tahu, suaminya menyimpan sesuatu yang tidak diucapkan. Rania ingin bertanya, ingin memaksa Arga bercerita, tetapi ia takut jawaban yang keluar justru lebih menyakitkan. Suatu hari, ketika mereka menghadiri pernikahan sepupu Arga, seorang tante kembali melontarkan kalimat yang menusuk. Rania, jangan sampai terlambat, ya. Nanti Arga keburu cari yang lain kalau kamu nggak bisa kasih keturunan. Semua orang tertawa, seolah itu hanya bercanda. Tetapi bagi Rania, kata-kata itu seperti cambuk. Ia menahan air mata sepanjang acara, berusaha tetap tersenyum. Arga hanya diam, tidak membela, tidak juga menenangkan. Diamnya itu justru lebih menyakitkan daripada kata-kata tante tadi. Sepulang dari acara, Rania memberanikan diri berbicara. Ga, kamu nggak kasihan sama aku? Semua orang nanya, semua orang nyalahin aku. Kamu bahkan diam aja tadi. Arga menepikan motornya, menatap Rania dengan wajah lelah. Aku juga capek, Ran. Aku juga malu. Setiap kali orang nanya, aku bingung jawab apa. Rasanya aku gagal sebagai laki-laki. Jadi kamu nyalain aku? Suara Rania bergetar. Aku nggak bilang gitu, jawab Arga cepat. Tapi tatapan matanya tidak bisa berbohong. Ada keraguan di sana. Ada kekecewaan yang tidak diucapkan, tetapi terasa jelas. Malam itu, Rania menangis lama di kamar mandi. Ia duduk di lantai dingin dengan wajah basah air mata. Ia merasa sendirian, meski suaminya berada di ruangan yang sama. Keesokan harinya, ia kembali berusaha. Ia membaca artikel tentang pola makan sehat untuk meningkatkan peluang hamil. Ia membeli buah-buahan segar, membuat jus setiap pagi, mengurangi kafein, bahkan mencoba terapi akupuntur. Semua ia lakukan tanpa mengeluh, meski di dalam hatinya ada ketakutan besar. Bagaimana jika semua ini tetap tidak berhasil? Arga melihat semua usaha istrinya, tapi hatinya tetap gundah. Ia mulai membandingkan hidupnya dengan teman-teman sebaya. Ia merasa tertinggal. Setiap kali melihat foto bayi di media sosial, ia merasa seperti ditampar. Lama-kelamaan, ia bukan hanya mempertanyakan soal anak, tetapi juga mempertanyakan cintanya sendiri. Apakah cinta bisa bertahan tanpa kehadiran keturunan? Pertanyaan itu menghantui Arga, hingga membuatnya semakin jauh dari Rania. Jika dulu setiap malam mereka bercanda sebelum tidur, kini Arga lebih memilih sibuk dengan ponselnya.
Jika dulu mereka sering menonton film bersama, kini Arga selalu punya alasan untuk tidak ikut. Rania merasakan jarak itu. Ia mencoba mengabaikan, tetapi semakin hari semakin sulit. Kadang ia bertanya-tanya, apakah cintanya saja cukup untuk menyelamatkan rumah tangga ini? Atau apakah semua yang ia perjuangkan hanyalah sia-sia? Harapan yang dulu menyala terang kini perlahan meredup. Rania masih berusaha, tetapi ia mulai merasa lelah. Sementara Arga, di balik diamnya, mulai goyah. Dan tanpa mereka sadari, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari itu hujan turun deras di Jakarta. Rania menatap keluar jendela apartemen sambil memeluk bantal. Sudah beberapa minggu terakhir, ia merasa Arga semakin menjauh. Suaminya itu sering pulang larut malam, dan jikapun ada di rumah, sikapnya dingin. Tidak ada lagi tawa kecil, tidak ada lagi pelukan hangat. Rania merasakan kehadiran Arga secara fisik, tetapi jiwanya seolah sudah pergi jauh. Sore itu, Arga pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya serius, langkahnya berat. Rania menyambut dengan senyum tipis. Kamu pulang cepat, Ga. Aku masak sop ayam, kesukaanmu. Namun Arga tidak merespons. Ia duduk di sofa, membuka jasnya, dan menghela napas panjang. Ran, kita perlu bicara, katanya dengan suara datar. Rania merasa dadanya langsung sesak. Kata-kata itu selalu menjadi pertanda buruk dalam rumah tangga manapun. Ia duduk di samping Arga, mencoba menahan rasa takut yang tiba-tiba menyerang. Bicaralah, Ga. Ada apa? Arga menatap lurus ke depan, tidak berani menatap mata istrinya. Aku pikir, kita nggak bisa terus begini. 3 tahun, Ran. Kita nggak punya anak. Aku nggak bisa lagi menahan semua tekanan dari keluarga, dari orang-orang. Aku ingin kita berpisah. Kata-kata itu menghantam Rania seperti petir di siang bolong. Ia terdiam, jantungnya berdetak begitu cepat sampai terasa sakit. Berpisah? Kamu, maksudmu cerai? Suaranya tercekat. Arga mengangguk pelan. Iya, Ran. Aku pikir ini jalan terbaik. Kamu berhak dapat hidup yang lebih baik, mungkin dengan orang lain yang bisa kasih kamu anak. Dan aku juga harus melanjutkan hidupku. Rania tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Air matanya langsung jatuh. Jadi selama ini, semua cinta yang kita bangun hanya karena anak? Kalau aku nggak bisa hamil, aku sudah tidak layak jadi istrimu. Arga akhirnya menatap Rania, matanya merah menahan emosi. Aku mencintaimu, Ran. Tapi cinta aja nggak cukup. Aku laki-laki. Aku punya kewajiban untuk punya keturunan. Kalau kita tetap bersama, aku takut kita berdua makin menderita. Rania merasa seluruh dunianya runtuh. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi suaranya tidak keluar. Yang bisa ia lakukan hanya menangis, memeluk lutut, dan berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun kenyataannya, Arga benar-benar mengajukan perceraian. Beberapa minggu kemudian, proses itu resmi dijalani. Rania menghadiri sidang dengan langkah gontai. Di depan hakim, Arga dengan tenang menyebut alasan perceraian, istrinya tidak bisa memberi keturunan. Rania merasa dipermalukan habis-habisan. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa mereka belum benar-benar tahu siapa yang bermasalah. Namun mulutnya terkunci oleh rasa sakit yang terlalu dalam. Setelah sidang usai, Rania pulang ke apartemen yang kini terasa asing. Semua kenangan 3 tahun pernikahan seakan membentuk bayangan yang menghantui setiap sudut ruangan. Gelas kopi favorit Arga masih ada di dapur. Kemejanya masih tergantung di lemari. Rania jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa henti. Hari-hari setelah perceraian adalah hari-hari paling gelap dalam hidupnya. Ia merasa kosong, gagal, dan dikhianati. Ia mengurung diri, jarang makan, jarang keluar. Di matanya, hidup kehilangan warna. Di tengah kegelapan itu, muncullah Siti, sahabat lama Rania sejak SMA.
Begitu mendengar kabar perceraian, Siti langsung datang ke apartemen dengan membawa makanan dan pelukan. "Ran, kamu nggak sendirian. Aku ada di sini," katanya sambil menggenggam tangan Rania erat. Awalnya Rania hanya menangis di pelukan sahabatnya. Tapi perlahan, kehadiran Siti mulai memberi cahaya kecil di hatinya. Siti tidak pernah menghakimi, tidak pernah menyalahkan. Ia hanya mendengarkan dengan sabar setiap kali Rania bercerita, meski ceritanya penuh air mata. Suatu sore, Siti berkata dengan tegas, "Ran, kamu jangan biarkan perceraian ini hancurin hidupmu. Kamu perempuan hebat. Kamu cerdas, kamu baik, kamu punya masa depan. Perceraian ini bukan akhir, tapi awal buat kamu berdiri lagi." Rania terdiam, meresapi kata-kata itu. Ia tahu sahabatnya benar. Ia tidak bisa terus terpuruk. Hidup harus berjalan. Tapi rasa sakit itu terlalu dalam untuk hilang begitu saja. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Rania mencoba menulis di buku catatannya. Ia menuliskan semua perasaannya, semua luka, semua kekecewaan. Ia menulis tentang bagaimana ia merasa dibuang hanya karena tidak bisa melahirkan seorang anak. Air matanya jatuh di atas kertas, tetapi di balik itu ada kelegaan kecil. Hari-hari berikutnya, Siti terus menemani. Mereka pergi ke kafe, menonton film, atau sekadar berjalan-jalan di taman. Perlahan, senyum Rania mulai kembali, meski hatinya masih menyimpan luka. Ia mulai sadar, hidupnya tidak boleh berhenti hanya karena seseorang memutuskan untuk meninggalkannya. Namun, meski Rania berusaha bangkit, di dalam hatinya masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah benar masalah itu ada pada dirinya? Atau sebenarnya ada hal lain yang selama ini tersembunyi? Pertanyaan itu akan membawa Rania pada perjalanan baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Untuk saat ini, yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia harus bertahan. Ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membuktikan bahwa hidup tidak akan berhenti hanya karena sebuah perceraian. Hari-hari setelah perceraian berjalan begitu lambat bagi Rania. Ia merasa kosong. Semua yang dulu dianggapnya pasti kini runtuh. Rumah tangga, cinta, dan harga diri. Namun, di balik kesedihannya, ada sebuah rasa penasaran yang tidak bisa ia abaikan. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, benarkah aku yang bermasalah? Benarkah tubuhku tidak mampu mengandung seorang anak? Pertanyaan itu mengusik pikirannya setiap malam. Dorongan itulah yang akhirnya membawa Rania ke sebuah keputusan penting. Ia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh tentang kesehatannya, khususnya mengenai kesuburan. Awalnya, ia ragu. Ada rasa takut, karena bagaimana jika hasilnya benar-benar menunjukkan bahwa ia tidak bisa memiliki anak? Tetapi, di sisi lain, ia ingin tahu kebenaran. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia sudah berjuang sekuat tenaga, bukan hanya pasrah menelan stigma dari orang-orang sekitar. Di sebuah rumah sakit modern di tengah kota, Rania bertemu dengan Dr. Hana, seorang dokter spesialis fertilitas yang terkenal dengan sikap ramah dan penuh empati. Begitu memasuki ruangannya, Rania merasa suasananya berbeda. Tidak ada tatapan menghakimi, tidak ada kata-kata kasar seperti yang pernah ia dengar dari keluarga besar Arga. Dokter Hana mendengarkan dengan sabar ketika Rania menceritakan perjalanannya, termasuk rasa sakit karena diceraikan dengan alasan tidak bisa memberi keturunan. "Baik, Bu Rania," kata Dokter Hana dengan nada menenangkan. "Kita akan lakukan pemeriksaan menyeluruh. Jangan terlalu khawatir dulu. Yang penting kita tahu kondisi sebenarnya. Ilmu medis ada untuk membantu menjawab pertanyaan seperti ini." Rania mengangguk. Ia merasa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang benar-benar peduli padanya tanpa menghakimi. Hari-hari berikutnya, Rania menjalani serangkaian tes, pemeriksaan hormon, USG, hingga tes darah. Semua prosedur itu membuatnya lelah, tetapi juga memberinya harapan. Ia berpikir, apapun hasilnya, aku akan lebih tenang karena tahu kebenarannya. Beberapa hari kemudian, ia kembali duduk di ruang konsultasi Dr. Hana. Saat itu,
Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia siap mendengar jawaban yang mungkin akan mengubah hidupnya lagi. Dokter Hana membuka hasil tes dengan hati-hati, lalu menatap Rania dengan senyum kecil. "Bu Rania," ucapnya perlahan, "saya sudah mempelajari semua hasil pemeriksaan. Dan kabar baiknya, tidak ada masalah dengan kesuburan Anda. Kondisi Anda normal dan sehat." Rania terdiam. Ia sempat tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Tidak ada masalah, Dok?" tanyanya dengan suara bergetar. Dokter Hana mengangguk mantap. "Ya, semua hasilnya baik. Secara medis, Anda mampu untuk hamil. Jadi sebenarnya, jika ada kendala, besar kemungkinan masalahnya bukan dari pihak Anda." Kata-kata itu menghantam Rania seperti kilat. Ia teringat semua momen ketika Arga menatapnya kecewa, semua komentar pedas dari keluarga mertua, semua malam ketika ia menangis sendirian karena merasa tidak cukup sebagai seorang istri. Dan kini, semua itu runtuh hanya dalam satu kalimat. Lalu, maksud dokter, masalahnya bisa jadi dari Arga. Rania memberanikan diri bertanya. Dokter Hana menjawab dengan hati-hati. "Saya tidak bisa memastikan tanpa memeriksa beliau secara langsung. Tetapi berdasarkan hasil Anda, kemungkinan besar faktor penghambatnya ada pada pihak suami." Rania menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bukan karena malu, tapi karena campuran perasaan lega, marah, sekaligus sedih. Selama ini, ia dipaksa menanggung beban dan stigma. Ia dipermalukan, bahkan ditinggalkan, hanya untuk akhirnya mengetahui bahwa dirinya sama sekali tidak bersalah. Tangisnya pecah di ruang konsultasi itu. Dokter Hana membiarkannya menumpahkan semua emosi. Setelah cukup tenang, Rania berkata, "Andai saya tahu lebih cepat, mungkin hidup saya tidak akan hancur seperti ini." Dokter Hana menatapnya penuh simpati. "Bu Rania, tidak ada kata terlambat untuk tahu kebenaran. Yang penting sekarang, Anda sudah terbebas dari rasa bersalah yang sebenarnya tidak pantas Anda tanggung. Dan percayalah, kebenaran ini akan menjadi kekuatan Anda untuk melangkah ke depan." Sepulang dari rumah sakit, Rania merasa langkahnya lebih ringan. Meski hatinya masih terluka karena perceraian, ada sebuah kelegaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang wanita gagal. Ia bukan penyebab retaknya rumah tangga itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa menatap cermin dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku cukup. Aku berharga." Namun, bersama dengan rasa lega itu, muncul pula amarah yang tak bisa ia abaikan. Bagaimana mungkin Arga begitu cepat menyalahkannya tanpa pernah memeriksa dirinya sendiri? Bagaimana mungkin ia tega menceraikan seorang istri yang setia hanya karena mendengar bisikan keluarga dan tekanan masyarakat? Rania tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi Arga. Fakta ini terlalu penting untuk disimpan sendiri. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menegakkan kebenaran yang selama ini terkubur. Ia sudah tidak lagi ingin menjadi korban. Di tengah perjalanan pulang, ia teringat pada Siti, sahabat yang selalu mendukungnya. Ia segera menghubunginya dan menceritakan semua hasil pemeriksaan. Siti menangis haru mendengar kabar itu. "Ran, aku tahu dari dulu kamu tidak salah. Tuhan akhirnya tunjukkan kebenaran. Kamu harus berani berdiri, jangan biarkan orang lain merendahkanmu lagi." Rania mengangguk, meski Siti tidak bisa melihatnya. "Ya, Sit. Aku akan menghadapi Arga. Aku harus. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua perempuan yang sering dijadikan kambing hitam dalam masalah seperti ini." Malam itu, Rania menutup matanya dengan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sejak perceraian. Ia tahu, hidupnya masih panjang. Ia juga tahu bahwa langkah selanjutnya tidak akan mudah. Tetapi kini ia memiliki bekal paling berharga, kebenaran. Dan dengan kebenaran itulah ia siap menghadapi masa depan, apapun risikonya. Rania sudah memikirkan langkah itu berhari-hari. Sejak kebenaran terungkap di ruang konsultasi Dokter Hana, hatinya terus gelisah. Ia tahu ia tidak bisa menyimpan semua ini sendirian.
Arga harus tahu. Tidak adil jika ia terus dibiarkan hidup dengan keyakinan bahwa istrinya lah yang gagal memberi keturunan, sementara fakta justru berkata sebaliknya. Hari Minggu sore, Rania memberanikan diri menghubungi Arga. Awalnya ia ragu apakah pesan singkatnya akan dibalas, tetapi tak lama kemudian, jawaban muncul. Arga bersedia bertemu di sebuah kafe yang dulu sering mereka kunjungi saat masih pacaran. Tempat itu dipilih bukan tanpa alasan. Rania ingin Arga merasakan kembali kenangan sederhana mereka, sebelum semua tekanan dari luar menghancurkan rumah tangga. Ketika Rania tiba, Arga sudah duduk di pojok kafe dengan wajah letih. Penampilannya sedikit berbeda dari terakhir kali mereka bertemu di pengadilan. Matanya tampak sayu, dan rambutnya tidak lagi tertata rapi seperti dulu. Ada kesan bahwa hidupnya pun tidak berjalan baik-baik saja setelah perceraian. Rania, Arga menyapa pelan begitu ia duduk. Ada jeda canggung, seolah mereka dua orang asing yang kebetulan saling mengenal. Rania menarik napas panjang. Aku tidak datang untuk mengungkit masa lalu, Ga. Aku hanya ingin kita bicara dengan kepala dingin. Arga mengangguk, meski jelas terlihat ia merasa tidak nyaman. Baik. Katakan. Rania mengeluarkan map berisi hasil pemeriksaan medis dari tasnya. Ia meletakkannya di meja, mendorong pelan ke arah Arga. Ini hasil tesku di rumah sakit. Aku melakukan pemeriksaan menyeluruh setelah kita berpisah. Arga menatap map itu, ragu menyentuhnya. Untuk apa kamu lakukan semua ini? Untuk tahu kebenaran, jawab Rania tegas. Dan sekarang aku tahu. Tidak ada masalah dengan kesuburanku. Aku sehat, normal, dan bisa hamil. Dokter bahkan bilang, jika ada kendala, kemungkinan besar masalahnya bukan di aku. Hening. Arga memandang Rania dengan mata melebar, seolah kata-kata itu baru saja menamparnya keras. Tangannya gemetar ketika akhirnya membuka map dan meneliti lembar demi lembar hasil tes. Tidak butuh waktu lama sampai ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Jadi, semua ini, salahku? Suaranya parau, hampir berbisik. Rania menatapnya lurus. Aku tidak datang untuk menuduh, Ga. Aku hanya ingin kamu tahu fakta yang sebenarnya. Selama ini, aku dituding gagal jadi istri. Aku dipermalukan, bahkan diceraikan. Padahal bukan aku yang bermasalah. Air muka Arga berubah pucat. Ia menghela napas berat, lalu berkata lirih, "Ya Tuhan. Rania, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku bodoh. Aku terlalu cepat menyalahkanmu. Aku tertekan dengan keluarga, dengan omongan orang. Aku kira aku menyelamatkan martabatku dengan menceraikanmu. Ternyata, aku justru menghancurkanmu." Rania terdiam. Dalam dirinya ada pertempuran besar. Antara luka lama yang masih perih dengan rasa iba melihat Arga menyesal. Ia tahu kata maaf tidak cukup untuk menghapus sakit hati yang ia rasakan selama ini. Tetapi di sisi lain, ia bisa melihat bahwa penyesalan Arga memang tulus. Kalau waktu bisa diputar, lanjut Arga dengan suara bergetar, aku akan memilih bertahan denganmu. Aku tidak peduli pada apa kata orang. Tapi sekarang, semua sudah terlambat. Rania menunduk. Ia tidak ingin air matanya jatuh di depan Arga. Tidak ada yang bisa memutar waktu, Ga. Yang ada hanya sekarang, dan bagaimana kita memilih melangkah. Arga menatapnya penuh harap. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Aku tahu aku tidak pantas memintanya. Tapi aku masih mencintaimu, Ran. Pertanyaan itu membuat dada Rania sesak. Dalam benaknya, ia membayangkan kemungkinan itu, kembali ke pelukan Arga, membangun ulang rumah tangga yang pernah indah, menutup telinga dari luka-luka masa lalu. Namun, semakin ia berpikir, semakin jelas jawabannya. Luka itu terlalu dalam, dan ia tidak ingin mengorbankan harga diri yang baru saja ia temukan kembali. Ga. Ucap Rania akhirnya, dengan suara tenang tapi mantap, aku dulu mencintaimu sepenuh hati. Tapi cinta itu kau hancurkan sendiri ketika kau memilih meninggalkanku
tanpa berusaha mencari tahu kebenaran. Aku tidak bisa begitu saja berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Aku berhak atas kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Arga terdiam. Ia tampak hancur, namun tidak berani membantah. Rania melanjutkan, "Aku tidak membencimu. Tapi aku juga tidak bisa kembali. Aku ingin hidup mandiri, membangun diriku sendiri, tanpa lagi dibayangi tuduhan dan luka lama. Jika aku kembali padamu, aku takut aku akan kehilangan diriku sendiri lagi." Air mata menetes di pipi Arga. "Kamu benar. Aku yang salah. Aku egois, pengecut, dan bodoh. Aku hanya berharap suatu hari kamu bisa memaafkanku, meski tidak kembali padaku." Rania tersenyum tipis, kali ini tanpa getir. "Aku sudah memaafkanmu, Ga. Tapi memaafkan tidak selalu berarti harus kembali. Mungkin kita ditakdirkan hanya sebatas bagian dari perjalanan hidup masing-masing, bukan sebagai akhir dari cerita." Pertemuan itu berakhir dengan hening panjang. Tidak ada pelukan, tidak ada janji untuk kembali bersama. Yang ada hanyalah dua orang yang akhirnya sama-sama mengerti. Cinta pernah ada, luka pun nyata, dan sekarang masing-masing harus menempuh jalan baru dengan pilihan sendiri. Rania keluar dari kafe dengan langkah tegap. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa benar-benar merdeka. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang disalahkan, tidak lagi menjadi korban. Ia kini seorang wanita yang tahu siapa dirinya, apa nilainya, dan kemana ia akan melangkah. Sementara di dalam kafe, Arga hanya bisa duduk menunduk, menanggung penyesalan yang akan menjadi bagian dari hidupnya selamanya. Setelah pertemuan terakhir dengan Arga, hidup Rania berangsur-angsur menemukan arah baru. Ia mulai menyibukkan diri dengan pekerjaan. Awalnya, ia hanya mengambil proyek kecil di sebuah lembaga pendidikan, membantu mengelola program untuk anak-anak kurang mampu. Namun lambat laun, kerja keras dan dedikasinya membuat namanya dikenal. Ia dipercaya memimpin sebuah tim, dan dari sana, perlahan karirnya berkembang. Setiap pagi, Rania bangun dengan semangat yang berbeda. Tidak lagi dibayangi pertanyaan, kapan punya anak, atau rasa bersalah yang tidak berdasar. Ia menikmati kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri. Apa yang ingin ia lakukan, kemana ia ingin pergi, siapa yang ingin ia temui. Hidupnya kini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan tentang menghargai dirinya sendiri. Siti, sahabatnya, selalu berada di sampingnya. "Ran, kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Lihat dirimu sekarang, lebih bahagia, lebih percaya diri," kata Siti suatu sore ketika mereka duduk di sebuah kafe kecil. Rania hanya tersenyum. Ia tahu betul bahwa kekuatannya lahir dari luka, tetapi ia juga tahu luka itu sudah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kokoh. Namun, hidup tidak pernah berjalan lurus tanpa kejutan. Suatu hari, Rania mendapat kabar yang membuat hatinya bergetar. Arga jatuh sakit. Bukan sakit ringan, melainkan penyakit yang mengharuskannya dirawat cukup lama di rumah sakit. Kabar itu datang dari adik Arga, yang menghubungi Rania secara tiba-tiba. "Mbak Rania." Mas Arga sering menyebut nama Mbak. Sepertinya dia ingin bertemu. Rania terdiam lama sebelum menjawab. Ia tidak menyimpan dendam, tetapi juga tidak pernah membayangkan harus kembali terlibat dalam hidup Arga. Setelah menimbang hati, ia akhirnya memutuskan untuk menjenguk. Di ruang rumah sakit itu, Rania melihat sosok Arga yang jauh berbeda dari dulu. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya pucat, dan sorot matanya tidak lagi penuh keangkuhan. Arga menatapnya dengan mata berkaca-kaca begitu Rania masuk. "Rania," suaranya serak. "Terima kasih, sudah datang." Rania duduk di kursi samping ranjang. Ada hening yang panjang, lalu ia berkata pelan, "Bagaimana kondisimu?" Arga menghela napas panjang. "Tidak mudah, tapi aku bertahan. Dan saat sakit begini, aku baru sadar betapa berharganya kamu dulu. Aku menyesal tidak menjagamu, tidak mempercayaimu. Sekarang, yang bisa kulakukan hanya minta maaf, sekali lagi."
Rania menatapnya dengan tatapan tenang. "Ga, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Kamu tidak perlu mengulanginya lagi." Arga meneteskan air mata. "Tapi aku tetap berharap, meski sedikit, kamu bisa kembali." Rania menggeleng pelan. "Tidak, Ga. Aku tidak bisa kembali jadi istrimu. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sudah menemukan jalanku sendiri. Aku tidak ingin kehilangan diriku lagi." "Tapi," Rania berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan lembut, "aku bisa jadi sahabatmu. Jika kamu butuh seseorang untuk mendengar, aku akan ada." Arga menutup mata, menahan tangis. Baginya, kalimat itu menyakitkan sekaligus melegakan. Menyakitkan karena cinta yang ia harap kembali tidak akan pernah terwujud. Namun melegakan karena Rania tetap hadir, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seorang sahabat sejati. Hari-hari berikutnya, Rania beberapa kali menjenguk Arga. Ia membawakan makanan sehat, membacakan berita ringan, bahkan sesekali mengajak Arga tertawa dengan cerita-cerita lucu dari pekerjaannya. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi tuduhan. Hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dewasa. Pertemanan yang lahir dari sisa-sisa cinta dan luka. Siti pernah bertanya, "Kenapa kamu masih mau peduli sama dia, Ran? Padahal dia yang membuatmu menderita dulu." Rania tersenyum. "Karena aku sudah tidak sakit lagi, Sit. Luka itu sudah sembuh. Kalau aku bisa membantu seseorang, kenapa tidak? Peduli tidak harus berarti kembali. Aku hanya ingin hidupku penuh dengan kebaikan, bukan kebencian." Pelan tapi pasti, kondisi Arga mulai membaik. Namun penyesalan tetap menjadi bagian dari dirinya. Ia tahu ia kehilangan sesuatu yang tidak akan bisa kembali. Sementara itu, Rania terus melangkah maju, semakin kuat dan semakin yakin dengan pilihannya. Ia sadar satu hal penting, kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada memenuhi ekspektasi orang lain. Bukan soal punya anak atau tidak, bukan soal status pernikahan atau komentar keluarga. Kebahagiaan lahir dari dalam diri, dari keberanian untuk memilih jalan hidup sendiri, dari kekuatan untuk bangkit setelah jatuh. Di akhir perjalanan ini, Rania berdiri sebagai wanita yang utuh. Ia pernah dicintai, pernah dikhianati, pernah hancur, lalu bangkit kembali dengan lebih tangguh. Ia tahu, hidupnya tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu ia tidak lagi takut. Dan Arga? Ia akan selalu menjadi bagian dari masa lalunya. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai cinta sejati yang hilang, tetapi sebagai pelajaran berharga bahwa kebenaran dan keberanian jauh lebih penting daripada sekadar menjaga gengsi atau memenuhi tekanan orang lain. Rania melangkah pulang dari rumah sakit sore itu dengan senyum kecil. Di dalam hatinya, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku sudah sampai di titik ini. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apa-apa. Aku hidup untuk diriku sendiri." Itulah akhirnya. Bukan rekonsiliasi penuh air mata, bukan balas dendam, melainkan sebuah pemahaman bahwa kebahagiaan bisa ditemukan ketika seseorang berdamai dengan dirinya sendiri.